Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kita masih membahas soal bagaimana Jakarta yang bukan lagi ibu kota, lalu kemudian apakah tetap dilangsungkan pilkada ataukah kemudian penunjukan langsung oleh Presiden. Ini juga masih dibahas di RUU DKJ atau Daerah Khusus Jakarta, dan kita masih membahasnya bersama dengan Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, dan juga ada Taufik Basari dari Partai Nasdem, dan juga ada Mas Herman. Mas Herman, melanjutkan pertanyaan saya tadi sebelumnya, apa sebenarnya untung ruginya ketika Jakarta ini pemimpin yang dipilih secara langsung oleh Presiden atau dengan pilkada? Ya, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu saya menyambung poin terakhir Pak Hidayat tadi ya, soal bagaimana proses penunjukan bupati dan wali kota di Jakarta ke depan gitu ya. Sebenarnya Pak Hidayat, kalau kita lihat ke belakang ya, pada tahun 2008 itu sempat digugat ke MK terkait dengan proses penunjukan wali kota dan bupati di Jakarta, dan MK pada waktu itu memutuskan tetap seperti proses yang terjadi sekarang ini gitu ya. Karena dalam perjalanan sejarah Jakarta itu diterapkan soal otonomi tunggal, dan itu ada di provinsi gitu ya. Jadi itu yang diputuskan oleh MK pada tahun 2008 gitu ya. Hanya sedikit Bang ya. Jadi itu dalam posisi di mana Jakarta ibu kota Indonesia. Sekarang kan posisinya berubah Bang. Kalau dalam kaidah itu kan ada al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi hukum itu bisa berubah karena kondisi-kondisi yang menyertainya. Itu ketika diadukan ke MK, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Sekarang Jakarta tidak lagi jadi ibu kota Indonesia, kan akan IKN. Jadi Jakarta posisinya setara saja dengan Aceh, dengan Jogja, dengan Papua. Sama seperti kota-kota lain ya. Mereka memilih gubernur, bupati dan wali kotanya, dan punya DPRD tingkat kabupaten dan kota. Kenapa diskriminasi dilakukan terhadap Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia? Justru basis kebutuhan dari penerapan desentralisasi asimetris ke depan, terutama untuk DKJ ya, karena memang kedudukannya itu dalam posisi sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan juga kawasan aglomerasi Pak Hidayat gitu ya. Dan dalam basis kebutuhan itu kami melihat proses penunjukan bupati dan wali kota di Jakarta itu menunjang atau mensupport fungsi dan kedudukan DKJ ke depan gitu ya. Itu yang terkait itu ya. Sekalipun tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan Undang-Undang Dasar yang pasal 18 ayat 3 tegas sekali loh Mas. Iya. Pasal 18 ayat 4 itu ya. Ya, karena kalau dari fraksi Nasdem sebenarnya juga sama seperti PKS. Dalam catatan pandangan fraksi kita yang lalu itu juga kita meminta agar untuk wali kota pun juga melalui pilkada juga, dan ada DPRD tingkat Kota Madya. Nah, ini sebenarnya kalau alasannya kita melihat bahwa kita butuh partisipasi publik ya di dalam pengelolaan wilayah-wilayah kita, termasuk sampai tingkat Kota Madya. Mungkin betul tadi yang disampaikan ya, ada sentral di gubernur, tapi kan ada juga keuntungan lain, yaitu bagaimana kemudian masyarakat di tingkat Kota Madya ini pun juga bisa menyampaikan masukannya, terlibat langsung dalam proses pembangunan, berkebijakan, karena ada DPRD-nya dan ada partisipasi dalam hal pilkada untuk Kota Madya di DKJ ini. Nah, tapi ini sedang kita perjuangkan, nanti kita lihat nanti. Oke. Kalau soal ini PKS dan juga Nasdem masih sepemahaman. Silakan. Oke, nanti kita diskusikan ya Pak Toba sama Pak Hidayat. Baik, menyambung pertanyaan tadi Mbak, soal apa keuntungan dan kerugian. Kami sih melihat lebih banyak kerugian ya kalau kita penunjukan langsung gitu ya. Kenapa? Tentu pertama seperti yang tadi disampaikan, secara prinsip gitu ya, penunjukan langsung itu sudah menutup akses warga untuk memilih pemimpinnya, dan itu adalah tujuan dari penerapan otonomi daerah dan juga kekhususan Jakarta gitu ya, soal penguatan demokratisasi lokal. Jadi itu kerugian yang paling prinsipil dan substantif gitu ya. Kemudian kerugian yang kedua adalah soal kita belajar dari 2,5 tahun ini Pak Hidayat, Pak Tobas gitu ya, bahwa 270-an daerah itu dipimpin oleh PJ kepala daerah gitu ya. Dan penunjukan PJ kepala daerah di sejumlah daerah itu mendapatkan resistensi dari masyarakat, tidak hanya masyarakat tetapi juga oleh DPRD, oleh OPD di daerah. Dan itu sangat mengganggu seluruh proses tata kelola pembangunan di daerah. Mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran, penyusunan kebijakan, dan bahkan pelayanan publik gitu ya. Dan kami melihat praktik atau pengalaman 2 tahun ini itu kita bisa lihat ke depan kalau Jakarta itu ditunjuk langsung, Gubernur Jakarta itu ditunjuk langsung oleh Presiden gitu ya. Jadi kita tidak ingin pengalaman serupa terjadi ke depan oleh Jakarta gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu dalam kedudukannya sebagai
pusat perekonomian nasional, kota global, yang mesti kita sorot bersama sebenarnya adalah soal bagaimana desain kewenangan Jakarta ke depan. Oke. Dan pada titik ini sebenarnya kami memberikan apresiasi ya terhadap rancangan undang-undang ini, karena di dalam rancangan undang-undang ini desain kewenangannya khusus itu benar-benar diberi bobot kewenangan yang luar biasa kalau kita dibandingkan dengan Undang-Undang 29 tahun 2007 terkait dengan DKJ gitu ya. Selain ada penambahan urusan pemerintahan, tetapi bobot kewenangannya juga ditambah. Karena itu kita memberikan apresiasi. Tetapi catatan berikutnya adalah, Pak Tobas, Pak Hidayat, mungkin perlu diperhatikan adalah soal kerangka dukungan pendanaan. Kalau kewenangannya ditambah, kerangka pendanaannya juga mesti ditambah. Harus seiring Karena kalau berjalan. kami bandingkan dengan undang-undang yang lama, tampaknya masih sama gitu soal pendanaan DKJ ke depan. Kemudian yang kedua adalah yang paling krusial, ketentuan soal pajak misalnya, pajak dan retribusi daerah, mungkin mesti disinkronkan dengan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena kami lihat misalnya terkait dengan tarif parkir, tarif hiburan, itu berbeda dengan undang-undang 1 tahun 2020 terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini yang juga mesti diperhatikan. Dan yang ketiga adalah yang kita apresiasi pembentukan kawasan aglomerasi yang akan difasilitasi oleh Dewan Kawasan Aglomerasi. Ini tentu satu langkah positif untuk mensinkronkan pembangunan dan juga perencanaan di Jakarta. Tetapi yang harus dicatat adalah Dewan Kawasan ini jangan sampai mencaplok kewenangan daerah-daerah yang ada di kawasan aglomerasi Jabodetabek Juri ini, gitu ya Pak Tobas dan Pak Hidayat. Itu catatan kami gitu ya. Tetapi kami tetap mengawal pada poin yang krusial tadi soal penunjukan langsung oleh Presiden terhadap Gubernur Jakarta. Nah, karena itu sangat mengganggu gitu ya penguatan demokratisasi lokal dan juga efektif. Iya, kalau soal penunjukan secara langsung atau dengan pilkada itu merupakan pasal yang kemudian kontroversial juga dan juga menuai banyak pro dan kontra begitu ya. Nah, kalau kita sebagai masyarakat umum, apa yang kemudian dampak signifikannya yang akan terjadi? Kewenangan-kewenangan apa yang kemudian diamputasi ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, menjadi DKJ? Soal anggaran, kewenangan, seperti apa? Tentu ketika kepala daerah itu dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah pusat, kita tidak punya legitimasi moral gitu ya untuk memberikan pengawasan terhadap kepala daerah itu, karena itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. Padahal kalau kita memilih secara langsung, kita punya legitimasi yang kuat tuh untuk melakukan pengawasan, memberikan masukan atau catatan terhadap seluruh dimensi tadi itu ya, mulai dari proses musrembang, penyusunan kebijakan, dan bahkan pelayanan publik di Jakarta ke depan. Bahkan seperti saya sampaikan tadi, 2,5 tahun ini satu laboratorium yang cukup bagus gitu ya. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, justru sepanjang 5 tahun dalam satu periode kepemimpinan, resistensi, penolakan gitu ya, protes dari masyarakat itu akan sangat mengganggu kinerja dari si gubernur yang ditunjuk oleh Presiden atau oleh pemerintah pusat gitu. Oke. Mas Tobas, Anda sepemahaman soal ini kalau misalkan kemudian yang kemudian harus diperhatikan juga bukan soal bagaimana pasal kontroversial yang penunjukan secara langsung ataupun pilkada, tapi juga soal kewenangan Jakarta, soal anggaran yang nanti ada perubahan atau penyesuaian. Pandangan dari Nasdem sendiri? Ya, betul sekali. Kita juga harus mengkritisi dan mengawal hal-hal lain juga di luar soal penunjukan gubernur ini ya, karena kita sedang mempersiapkan sebuah daerah, sebuah wilayah yang akan berubah statusnya ya, tadi menjadi ibu kota kemudian menjadi daerah penopang ekonomi utama yang tentunya ada hal-hal khusus yang harus kita pastikan bahwa harapan-harapan kita ini bisa termuat di dalam RUU DKJ ini. Nah, oleh karena itulah maka tadi saya sepakat yang sudah disampaikan, hal-hal tersebut harus kita kawal dan kita kritisi dan kita pastikan nantinya akan bisa berjalan secara optimal. Pak Hidayat? Ya benar, ya, tentu saja dengan visi besar untuk menjadikan Jakarta daerah khusus terkait dengan pusat pengembangan ekonomi, memang sangat rasional bila kemudian anggarannya pun juga disesuaikan gitu ya. Karena tidak mungkin kemudian kita memprogramkan satu hal yang demikian sangat spektakuler, tapi kemudian tidak ditopang oleh anggaran yang memadai. Tapi juga saya ingin sampaikan hal lain yang penting untuk juga dicermati adalah posisi Jakarta sebagai daerah yang secara historis mempunyai peran yang luar biasa bagi Indonesia. Sebagai ibu kota negara Indonesia yang terlama,
kemudian juga tempat di mana Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, kekhususan Jakarta juga penting untuk dikaitkan dengan aspek historis daripada Jakarta itu sendiri. Dan itu karenanya sangat dipentingkan tentang bagaimana kemudian menjaga cagar-cagar budaya yang ada di Jakarta dalam konteks sejarah Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Dengan demikian maka kita menghormati sejarah bangsa kita sendiri sebagaimana disampaikan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Heroisme daripada Jakarta yang dulu adalah Jayakarta dan kemudian tempat proklamasi Indonesia, dan tempat di mana kemudian hampir semua presiden kita adanya di Jakarta ini, dan lembaga-lembaga negara tadi juga ada semua di Jakarta, penting untuk tetap menjadi bagian dari yang dilestarikan begitu. Sehingga dengan demikian maka aspek historis ini tidak hilang, sehingga dengan demikian maka perjalanan bangsa kita tidak mulai dari nol gitu Mbak. Seolah-olah kita mulai dari nol dengan ibu kota Nusantara, padahal sesungguhnya Nusantara itu adalah bila nanti dikepreskan untuk pindah ke sana, yaitu adalah kelanjutan daripada ibu kota Indonesia sebelumnya yang sebagian besarnya adanya di Jakarta ini. Oke, ini kan menjadi apa ya, bisa dikatakan RUU DKJ ini menjadi pembahasannya krusial begitu ya. Ada poin-poin yang jangan sampai kemudian di dalam pasal-pasal RUU DKJ ini dalam arti kata adalah jangan sampai kecolongan nih pembahasannya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Ya, tentu yang kita harapkan ya soal partisipasi bermakna gitu ya, yang beberapa tahun lalu sudah ditetapkan oleh putusan MK gitu ya. Karena belajar dari 5 tahun terakhir gitu, ada sejumlah kebijakan strategis, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN gitu ya, Undang-Undang HKPD gitu ya, yang dalam hitungan tahun gitu ya, bahkan dalam 1 tahun sudah ada judicial review gitu ya, sudah ada proses perevisian. Tentu ini satu catatan buruk terkait dengan proses legislasi kita gitu ya, karena dalam waktu yang begitu singkat itu diubah dan direvisi, dan kami tidak ingin proses yang sama juga terjadi untuk Undang-Undang DKJ ke depan, karena ini adalah satu kebijakan strategis untuk pertumbuhan dan juga kemajuan perekonomian nasional gitu ya. Karena itu kami mengharapkan kepada DPR dan juga pemerintah untuk benar-benar konsisten menerapkan partisipasi bermakna ini, terutama bagaimana catatan, rekomendasi atau input publik itu juga diberi ruang untuk direspon seperti apa oleh DPR gitu ya. Jadi ada ruang di mana DPR juga memberikan respons atau tanggapan balik terhadap masukan-masukan publik, sehingga publik juga bisa melihat dengan jelas kenapa rekomendasi atau poin-poin yang disampaikan publik itu ditolak atau kenapa itu diakomodir gitu ya. Itu yang sekarang sebenarnya kita kawal terhadap proses legislasi terkait dengan Undang-Undang DKJ ini. Sebenarnya tidak hanya Undang-Undang DKJ ya, ada juga undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang revisi Undang-Undang Desa gitu ya. Jadi ini yang kami harapkan. Dan yang terkait dengan ini, memang selama ini ada proses di mana DPR gitu ya menampilkan draft rancangan undang-undang itu dan publik memberikan catatan, tetapi yang kita butuh sekarang itu tidak sekedar itu, tetapi bagaimana masukan publik itu diproses, dideliberasi dan disampaikan ke publik gitu ya. Itu yang kita inginkan kepada DPR dan juga pemerintah tentunya gitu. Oke, kita tentu saja berharap demokrasi yang sudah berjalan, apalagi Jakarta yang menjadi contoh bagi seluruh wilayah di Indonesia begitu ya, tetap ada aspirasi dari rakyatnya untuk memilih pemimpinnya, pemimpin yang kemudian sesuai dengan hati nurani mereka pastinya ya. Nah itu dia, apalagi PKS ini kan suaranya juga cukup tinggi ya Pak Hidayat ya. Anda optimis dan juga Nasdem bahwa DKI Jakarta atau DKJ ini tetap akan pilkada di bulan November? Ya, kalau saya sangat optimis ya, dan apalagi perkembangan dari PKS sendirian menolak, kemudian sekarang menjadi keputusan bersama, itu menunjukkan bahwa memang keinginan daripada semua pihak, Jakarta adalah salah satu daripada barometer tentang berdemokrasi. Dan itulah karenanya sangat penting untuk kemudian prinsip berdemokrasi, kedaulatan rakyat, pemilihan umum, dan konstitusi itu betul-betul ditegakkan. Dan benar tadi kita punya laboratorium yang tidak cukup bagus ya terkait dengan penunjukan atau PLT Gubernur DKI yang sekarang juga mendapatkan banyak resistensi begitu. Banjir kemarin banyak orang menanyakan di mana keberadaan Pak Gubernur gitu. Jadi sekali lagi ini bagian-bagian dari yang merupakan pengalaman empirik ya, tapi di atas segala-galanya kita punya konstitusi kok. Konstitusi kita sangat jelas mengatur tentang siapa gubernur, siapa bupati wali kota, siapa DPRD dan lain sebagainya. Itulah hendaknya yang kita jadikan rujukan, dan PKS masih percaya bahwa
Indonesia kita negara demokratis yang melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi. Oke, kita juga masih akan tunggu 5 nama yang sudah dikantongi PKS ini yang akan dibawa ke Majelis Syuro. Siapa saja namanya ya untuk ke DKI 1 ya, Pak Hidayat. Kalau dari Nasdem sendiri kan sudah ada 3 nama, Mas Taufik Basari. Ya, kita sedang juga mempersiapkan diri untuk pilkada di DKJ nantinya. Ya. Tapi yang jelas untuk RU ini kita juga berharap sekali lagi masyarakat terlibat dalam hal mengawal proses ini ya, karena bagaimanapun juga partisipasi bermakna yang tadi juga sudah disampaikan itu penting dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk di dalam pembahasan RU DKJ ini. Nah, oleh karena itu maka kita berikan mata kita terus ke dalam proses pembahasan ini, kita kawal, kita kritisi, dan juga jangan sampai kemudian ada tiba-tiba pasal-pasal tertentu yang dibuat sedemikian rupa ya. Jangan sampai ada yang kecolongan gitu ya. Seperti misalnya pemilihan oleh DPR 2 nama kemudian diserahkan kepada presiden, bisa saja kemudian muncul seperti itu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang juga harus kita kawal ya, jangan sampai kemudian ada hal-hal yang membuat kita luput dari pengawasan masyarakat secara bersama-sama. Oke, kita akan kawal bersama soal bagaimana penggodokan dari RUU DKJ ini. Terima kasih Mas Taufik Basari dari Partai Nasdem, dan kemudian juga ada Pak Hidayat Nur Wahid yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Terima kasih Bapak-Bapak. Pak Herman, terima kasih juga sudah hadir ke studio. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Masih Pak Thomas. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini, polisi hari ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana dalam kasus cinta segitiga caleg asal Jawa Barat. Informasinya hadir sesaat lagi. Angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya. Apa yang akan kita selidiki, perjelas dulu. Tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan. Kalau brutalnya, brutal di mana? Nanti kita lihat prosesnya aja. Jangan ragu, apa ragu. Bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kalla, dalam Rosi Hak Angket Masuk Angin, Kamis 7 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV.